Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan unsur geografis dan penduduk Asia Tenggara. Pengertian unsur geografis. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Objek geografis digolongkan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik, contohnya bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Objek geografis non-fisik, contohnya keadaan penduduk dan aktivitasnya. Bentang alam Asia Tenggara. Daratan berbentuk semenanjung. Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Indonesia, Filipina, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timur Leste. Letak, luas, dan batas. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah kurang lebih 4.511.167 km persegi. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Keadaan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada dua jenis, yaitu iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomi. Iklim fisik adalah keadaan iklim yang ditinjau dari keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan. Contoh, iklim laut, iklim gunung, dan iklim daratan atau dataran. Ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara, curah hujan tinggi, dan suhu udara panas. Sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, tanah. Tanah vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme atau gunung berapi. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran sungai. Kedua, hutan atau flora dan fauna. Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan yang kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka macam barang dan bahan bangunan. Perairan. Kecuali Laos, semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut.
Berikut merupakan manfaat laut antara lain sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya, sebagai jalur transportasi air, sebagai objek wisata, dan dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Tambang. Kecuali Singapura, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hasil tambang. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang. Penduduk di kawasan Asia Tenggara. Suku bangsa di kawasan Asia Tenggara, menurut A. Lee Kruber, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu ras Negroid yang menempati semenanjung Melayu dan wilayah negara Filipina, ras Mongoloid yang menempati kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara antara lain sebagai berikut. Suku bangsa Laoyao dan Thai di Laos dan Thailand. Suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia. Suku bangsa Khmer di Kamboja. Suku bangsa Man, Tho, Muong, dan Vietnam di Vietnam. Suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia. Suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan di Singapura. Jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2003, jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah 544 juta jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk dari setiap negara di Asia Tenggara. Mata pencarian penduduk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Industri jasa keuangan dan perdagangan merupakan sektor andalan ekonomi Singapura. Persebaran penduduk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar, 63% penduduk di kawasan Asia Tenggara tinggal di pedesaan, kecuali Singapura. Sebagian besar, 95% penduduk Singapura tinggal di perkotaan. Karena Singapura merupakan sebuah negara kota. Karena padatnya penduduk, sebagian besar, 85% penduduk Singapura tinggal di apartemen. Di Malaysia, 57% penduduknya tinggal di perkotaan. Di Brunei Darussalam, 67% penduduknya tinggal di perkotaan. Sementara di Timur Leste, 92% penduduknya tinggal di pedesaan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Malaysia.
Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Filipina. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Brunei Darussalam. Selanjutnya, Vietnam. Selanjutnya, Myanmar. Selanjutnya, Laos. Selanjutnya, Kamboja. Selanjutnya, latihan sebutkan monumen nasional yang ada di negara-negara ASEAN. Terima kasih.